Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dimana malam ini Umi bisa menyapa kalian semua para netizen yang Umi cintai dan Umi sayangi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga yang dalam keadaan kesusahan Allah angkat kesusahannya, dan yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Alhamdulillah sahabat, di malam ini dimana Umi menjumpai seorang ustadz ya, yang dan juga warga yang mana seperti halnya yang sudah disampaikan di channel beliau, ada seorang ustadz penceramah, dan itu bukan cuma satu dua, itu di situ ada yang diganggu oleh seorang dukun santet, tapi sampai detik ini dukun santet belum mengakui apakah beliau pelakunya atau bukan. Kami masih terus untuk mengusut keadaan ini sehingga sampai benar-benar terbukti apakah memang benar sakitnya para ustadz-ustadz ini, dan di saat ceramah beliau ini diteror, itu apa memang ulahnya dukun santet ini atau bukan. Doakan kami sahabat agar kami, Gus Idris dan juga rombongan beserta Ustadz Yudi dan Ustadz Farhan ataupun yang lain, tim kru yang lain, bisa cepat mengungkap sesuatu yang selama ini masih menjadi teka-teki. Dan alhamdulillah di malam ini atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah, Umi bisa sampai ke kediaman beliau, Bapak Ustadz Ustadz siapa? Salim. Ya, Ustadz Salim. Allah arahkan kami berpisah gitu, karena memang misi ini harus cepat selesai. Umi datang ke sini untuk mengorek. Sebelum ambil tindakan lebih jauh, Umi takut salah langkah ya seperti biasanya, jadi tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Ini menyangkut orang banyak, menyangkut masyarakat, apalagi menyangkut tokoh, yaitu seorang penceramah yang dimana dia ada salah satu itu katanya informasinya disantet sampai meninggal gitu. Maka dari situ untuk membuktikan kejadian demi kejadian itu, Umi mendatangi Ustadz Salim dan juga warga untuk memberikan informasi yang lebih detail, agar Umi sendiri akan mendatangi si dukun itu untuk mencari bukti-bukti yang valid, benar terjadi atau enggak gitu. Bukan Umi tidak percaya, tapi kita memberikan solusi atau apapun sebelum mendapatkan bukti, kita tidak bisa gegabah karena ini takut berbuat fatal. Dari situ di sini langsung saja kepada Ustadz Salim dan juga Bapak, apa sih yang sebenarnya terjadi dari awal sampai detik ini sehingga yang katanya membuat resah warga, bahkan para penceramah itu banyak terhambat gitu dengan undangan-undangan yang didapat. Coba diceritakan Ustaz Salim. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Umi bisa hadir ke sini. Karena ini kami hari ini juga akan melakukan siraman rohani atau kasarnya itu pengajian. Dan ini mudah-mudahan kami beserta masyarakat tidak ada gangguan sama sekali sama dukun itu, Mbak Dipo. Amin, amin ya. Karena Mbak Dipo itu setiap di sini ada pengajian ini, pasti diganggu terus. Masya Allah ya. Jadi kawan kami yang dari luar kota juga ke sini juga tidak berani. Makanya ini kami membuktikan sendiri. Jangan ini bukti. Jadi kami beserta Gus nanti mohon bantuannya untuk menjaga kami yang silaturahmi di pengajian nanti supaya tidak ada apa-apa. Ini Pak, saya mau tanya. Kan setiap orang ada yang ceramah di sini itu selalu itu ya terkena katanya guna-guna gitu. Ya betul. Itu sampean jenengan bilang kalau yang mengguna-guna itu si Mbak Dipo. Sebelum sampean mengundang Umi, mengundang Gus, Betul. kan sampean pernah nggak ceramah di atas panggung? Sejauh ini belum. Cuman kawan-kawan saya itu bila sudah ceramah, ya belum selesai lah. Itu sudah ke rumah saya. Kan kalau akan ceramah itu ke rumah saya dulu. Untuk ke desa kami itu sering diadakan pengajian gitu. Ternyata ke rumah saya itu sakitnya itu aneh lah. Jadi dibawa ke rumah sakit itu ya tidak ada sakitnya. Bisa-bisa keluar jarum, muntah darah itu. Itu kan kalau orang masyarakat sini kan bilang ya seperti masyarakat ini bilang ya itu santet gitu. Tapi kenapa mengarahnya ke Mbah Dipo gitu? Ya, kenapa karena harus mengarahnya ke beliau?
Karena di sini yang termasuk disungkani lah. Mm-mm. Dia itu kalau disalah itu, yang menyalah itu yang niku yang sakit. Oh Itu gitu. maksudnya ya. Seolah-olah itu gini mi, anu Mbak Tipo itu. Memangnya maunya itu di depan maunya. Oh gitu. Jadi Mm-mm. harus diorangkan gitu ya. Harus diorangkan dan Kalau dihormati gitu. kalau kita nggak izin sama dia, Nah, pastilah terjadi sesuatu gitu. Nah, Maka dari itulah pelantaran itu sehingga ustadz yang ada di sini dan juga masyarakat mengarahnya ke Badipo. Betul. Karena mintanya itu didepankan. Tapi kalau didepankan dia kan nggak tahu agama. Agamanya itu nol. Cumanya maunya itu hanya menyakitin orang. Gitu. Repot juga ya kalau gitu ya. Tapi Makanya ini Samen nggak takut Pak, kan Samen mau mengisi pengajian. benar. Karena saya mengisi pengajian ini nggak takut karena saya mengundang Gus Idris kan saya undang untuk menjaga saya. Jadi nanti kalau ada apa-apanya kan mohon bantuannya gitu loh Mas. Jadi supaya saya selamat. Makanya saya mau mencoba sendiri. Sekaligus membuktikan sendiri gitu loh. Berarti ini dalam waktu dekat ini ada persiapan untuk ada ceramah ya. Betul ada. Ceramah di panggung. Iya di Wah, panggung. ini menarik sekali nih. Sehingga di situ kita bisa membuktikan Betul. apa yang terjadi gitu. Apakah benar Badipo ini akan berulah atau enggak. Itu pasti ya. Setiap Pasti ada itu. penceramah yang Iya, ada di pasti. mimbar di panggung pasti merasa kesakitan. Betul. Makanya masyarakat di sini kan gempar. Masyarakat di sini maunya itu Mbak Dipo itu diusir, bisa-bisa mau dibakar hidup kan manusia kan kasihan. Mau dibakar hidup-hidup manusia. Kalau coro Jawanya itu gak diajeni niku tambah diajeni Melunjak. tambah ngerusui. Gak diajeni tambah ngidek lah niku lho. Terus Itu jadinya. maunya masyarakat sama ustadz-ustadz yang ada di sini ini apa gitu. Kalau memang benar andai kata ini Mbah Dipo terbukti sebagai seorang dukun santet gitu kan. Karena santet ini bisa memang menyakiti ya, bisa terbukti mutah darah, mutah jarum, bahkan keluar belatung. Tapi ini tidak bisa dibuktikan secara apa ya, kalau bukan pada ahlinya nggak akan bisa dibuktikan gitu kan. Maka untuk membuktikan ini semua kita butuh benar-benar ekstra hati-hati betul. Dan kalau sampai terjadi dan terbukti, maunya masyarakat apa? Nggak mungkin lah kita secara brutal mau membakarnya kan, nggak mungkin gitu. Kalau saya pribadi, Mbak Dipo itu, saya mengundang Gus kan ke sini supaya Mbak Dipo itu tobat. Itu mau saya. Tapi kalau mau masyarakat diusir nih. Diusir. Tapi kan kasihan kalau Allah saja mengampuni umatnya, apalagi kita-kita ini. Mau kita itu biar bertobat kalau mau. Kalau enggak mau ya kita akan tergantung masyarakat. Gimana Pak, sebagai masyarakat perwakilan, kok sampai mau mengusir dari sini? Apa karena memang udah apa ya, jengkelnya nih dengan ulah Pak Mbah Dipo ini gitu? Atau mungkin udah diingatkan dia nggak mau, udah berbagai macam cara dari warga ini udah dilakukan tapi tidak ada perubahan sehingga sampai mau mengusir dan membakar. Coba pendapat sebagai perwakilan warga nih Pak. memang benar Mi ya. Kadang-kadang Mbak Dipo itu ya marah karena diomongi warga itu ndak mendengarkan gitu loh. Sudah sering saya ingatkan, kawan-kawan saya juga sudah mengingatkan semua. Tapi Mbak Dipo itu orangnya itu gimana ya? Angkuh itu loh orangnya itu. Angkuh. Jadi nggak mau bergaul. Sombong ada apa perkumpulan apa itu ndak mau ikut. Katanya ya untuk apa itu gitu. Jadi repot. Memang rakyatnya kawan-kawan ini kan juga gimana ya, jengkel. Di depan. Kadang-kadang ada yang itu nih, yang di ya mungkin nanti santet apa enggak ya. Itu kadang-kadang itu menyebut nama Pak Dipo gitu. Oh gitu. Yang Orang yang sakit terkena nyebut santet nama itu. Pak Dipo. Katanya Pak Dipo itu gimana gitu loh. Ini Mbak, saya mau tanya, kan selama tadi dan sebelum-sebelumnya Samen pernah nggak mencoba untuk ngomongin supaya dia mau ikut pengajian gitu, pernah nggak? Oh sudah sering itu Mas ya. Apa Kumpulan setelah sampai ngomongin begitu pernah nggak kejadian aneh gitu? ya ini juga kemarin itu kan didatangin juga masyarakat semua ya sama Pak Ustadz ini. Itu ngomongnya itu ada yang kriminal ini. Nantang. Mau nantang ini.
menantang Ustadz sama menantang saya sama lurahnya ya. Saya sama lurah ditantang. Makanya saya mau mengisi pengajian nanti, saya kan minta bantuan Gus. Itu biar Gus membuktikan benar-benar menantang saya atau menantang lurahnya. Enggak, maksud saya setelah sampean bilang secara baik-baik, apa pernah nggak kejadian aneh yang pernah terjadi? Pernah. Halnya contohnya. Pernah. Kejadian aneh itu waktu itu teman saya itu mengisi pengajian itu, kan saya pulang ke saya. Jadi malamnya itu saya itu seperti kenapa ya? Panas tidak karuan gitu loh. Itu sampean. Badan saya itu panas tidak karuan. Jadi saya langsung sholat tahajud itu. Yaitu kelihatan saya itu Mbak Dipo itu membakar saya. Itu saya dalam mimpikan sholat tahajud, saya hilang sebentar itu kelihatan seperti itu. Jadi saya mungkin masih dilindungi Allah ya. Jadi diserang Mbak Dipo itu masih lolos. Makanya pengajian ini teman saya yang dari luar kota termasuk itu tidak mau. Jadi kan pengajian besar ini ya saya sendirilah. Makanya saya minta bantuan Gus supaya membantu saya untuk supaya tidak ada apa-apa nanti. Terus kalau saya berpikir ini Ustadz ya, kenapa targetnya harus Ustadz? Ya, itu yang saya tidak mengerti. Kenapa? Apa mungkin tidak suka dengan adanya penceramah-penceramah Ustadz di wilayah sini sehingga dia akan menguasai wilayah sini, atau kira-kira ada yang menyuruh? Kalau konteksnya yang tahu di sini kira-kira ini dari warga dan juga dari Ustadz. Iya. Kalau cuman itu mungkin di sini cuman Ustadz itu ada satu memang. Memang dia agak apa ya, penceramahnya itu suka manipulasi gitu loh. gitu ya? Jadi masyarakat itu tidak suka. Karena saya berpikirnya gini, Ustadz yang satu itu, tapi ya mana ya? kalau Mbah Dipo ini ingin menjadi penceramah, Nggak ingin mungkin. menjadi seorang ustadz, kayaknya nggak mungkin. Nggak Dalam mungkin. segi agamanya dia kan kurang gitu kan. Tapi kenapa harus memusuhi para ustadz gitu kan? Sedang tugas ustadz ini mulia, berdakwah dan mengajak orang itu adalah sesuatu yang sangat mulia, meneruskan perjuangan Nabi. Tapi kenapa harus ditentang sama orang ini? Tujuannya apa? Ini harus saya benar-benar cari informasi yang benar-benar valid nih, Yan. Ya inilah yang mungkin perlu diselidiki ini ya ini. Kenapa yang dimusuhin kok para ustadz? Tapi masyarakat juga ada, karena masyarakat itu yang pernah disantet itu juga ada, karena nggak suka sama dia, marah sama dia, dari pulang ya nggak sampai 2 hari lah, pulang malamnya sudah sakit. Oke, Gitu. kalau gitu saya ada pemikiran gini, Pak saja. Saya minta bantuan aja, mungkin dari warga, perwakilan warga. Saya berencana untuk menyamar ke tempatnya Mbak Dipo. Kemarin waktu di Gus Idris, Umi kan nggak ikut tuh. Jadi mungkin saya belum diketahui itu, Yan. Ya. Umi belum diketahui dan dia belum mengenal saya. Saya akan masuk ke kediamannya Mbak Dipo untuk satu, tujuannya silaturahim. 2, siapa tahu Umi akan memancing, ya. Siapa tahu mau mengaku. Tapi saya membutuhkan itu warga. anu loh, iya. Bahaya juga ya. Bahayanya? Bahayanya kalau orang ke rumah Mbak Dipo itu mungkin satu-satunya itu jalan jelek. Maksudnya jelek itu orang datang ke situ pasti minta suruh nyantet orang gitu. Iya. Kalau datang Maksudnya baik-baik, Umi itu datang ke situ untuk membuktikan apakah dia bisa Nah. betul-betul menyantet atau enggak. betul. Tapi kita pakai trik dulu, pakai pancingan gitu. Nggak mungkin dia itu serta-merta mau mengakui kalau memang dia di mana sih ada ceritanya dukun santet mau mengaku, gitu kan? Ya, Jadi saya minta bantuan warga, Pak, ya. Nanti atau besok saya cari waktu yang luang untuk datang ke sana. Itu pun belum tentu apakah kira-kira Mbak Dipo itu pasti ada di rumahnya. kalau malam Jumat Legi ya mungkin itu ada. Cuma gitu. Kalau malam Jumat Legi itu dia itu seperti ritual gitu. Gitu ya. Tapi dia tidak pernah keluar kayaknya. Nggak pernah keluar, berarti Nggak di pernah, rumah selalu aja. ada di rumah. Kalau di Jumat belakang Legi aja, rumah, nggak di ya. situ ya, keluar ritual. Kalau Jumat Legi itu memang dia ritual, entah kemana tidak tahu. Gitu ya. Kenapa warga tidak berpikir untuk, saya greget sih kalau ada dukun kayak gitu, kenapa tidak langsung dibakar aja gitu? Ya, itulah Mi.
kan kemarin kita grebek sama masyarakat. Jadinya dia ngotot itu minta bukti karena masyarakat ini kalau satu persatu datang pulang sakit nih. Kalau hanya satu orang gitu pernah kan ada ini termasuk geng lah datang ya pulang sakit. Jadi kita sebagai ustadz ya kasihan juga gitu loh. Makanya kemarin itu saya bawa orang banyak juga Pak Lurah itu sama Gus kan untuk membuktikan, tapi ternyata dia masih mengelak. Bahkan yang terakhir dia menantang saya dan Lurah gitu. Gini, mohon maaf ya sebelumnya kalau saya lancang. Kan si Mbah Dipo itu menantang sampean. Gimana kalau kita datengin, sampean yang datengin, sampean tantang balik, gimana? Berani nggak? Kalau saya sih nggak berani ya. Karena Mbah Soalnya Dipo itu nyawa, sana kan seorang ustadz Umi, seharusnya dia hanya takut kepada Allah. Ya betul, tapi ya ilmu setan itu kan lebih berarti sampean sama aja memerangi setan sih. Ya betul. Seharusnya sampean berani. Betul. Sebenarnya ya berani, makanya kami berani itu minta bantuan Gus. Ya kalau dia kan sudah menghancurkan banyak orang gitu loh. Nah, jadi ya agak takut lah. Mungkin gini kalau persepsi saya Pak Ustadz ini bukannya takut, tapi berhubung udah banyak korban yang berjatuhan, dia pasti berpikirnya dakwah beliau masih panjang gitu. Jangan salah ya, walaupun orang yang ilmunya tinggi, orang yang alim, bahkan sekelas penceramah yang udah berkelas saja masih bisa kena santet Umi pernah datang ke Jakarta itu menemui undangan Umi, Gus dan juga Ustadz Farhan. Itu orang yang Masya Allah ya, sebenarnya itu di TV-TV terkenal, di mana-mana terkenal. Bahkan dia itu guru dari para guru, seorang penceramah Itu hidupnya menjelang, dia udah wafat sekarang. Allah yarham. Itu sebelum beliau wafat hidupnya itu cuman ada di atas ranjang. Kenapa? Itu santet bermula dari makanan. Jadi yang menyantet itu pihak keluarganya sendiri karena sakit hati. Itu seorang ulama besar, itu seorang ustadz penceramah. Jadi santet itu tidak bisa diremehkan karena memang udah ada dari para zamannya Nabi. Kalau saya memaklumi ustadz ini kenapa tidak mau maju karena udah banyak korban yang berjatuhan. Mungkin beliau berpikirnya misi saya masih panjang. Saya ditugaskan panggilan dakwah masih harus tugas itu masih harus selesai gitu. Jadi beliau betul kalau menurut saya jadi tidak mengambil tindakan yang gabah karena tahu dirinya sendiri mampunya sampai mana gitu. Kalau dia menghadapi sendiri sama halnya dengan mengantar nyawa itu bukan Pak ya, kayak gitu jangankan maaf ya Ustaz ya, jangankan seperti beliau, seorang penceramah yang itu muridnya udah banyak, itu aja meninggalnya juga pelantaran santet jadi santet ini sangat membahayakan sekali gitu. Ya beliau keburu ada undangan ceramah katanya Pak Ustadz ya. Jadi saya minta izin mau membawa masyarakat satu perwakilan Pak ya. Ikut saya insya Allah besok atau kapan saya akan mendatangin Mbah Dukun. Satu saya ingin menjebak mengaku enggak ini. Orang ini mengaku enggak gitu. Entah dengan apa nanti saya akan melakukan itu. Bila perlu dia mau mengaku. Saya tidak mau pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan hasil apa-apa jauh-jauh gitu Pak Ustaz. Jadi mohon doanya dari panjenengan saya bisa membawa warga satu aja biar tidak terlalu mencurigai biarkan Ustadz mau ceramah, saya doakan tidak ada halangan apa-apa Pak. Semua ini bisa selesai semua dan bisa kondusif lagi, warga masyarakat bisa seperti dulu lagi gitu. Mungkin doanya dari Pak Ustadz, monggo agar semua dimudahkan, dilancarkan, doa dari panjenengan kami harapkan pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa yu'minu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salatan wa syahadatan fi wa barakatuh wa tawbatan qabla rahmatan. Allahumma inna lana sakratin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka taqabbal minna innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Rabbika rabbil izzati alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan kita semua dan diberi keselamatan dunia akhirat. Amin amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat Umi Liva Official, doakan Umi sehat selalu ya, doakan misi Umi bisa tercapai dan bisa membuahkan hasil yang baik sehingga bisa membantu masyarakat sini cepat stabil seperti dulu lagi, karena ini adalah panggilan jihad kita, panggilan dakwah kita, mau nggak mau kita harus menyelesaikan sampai tuntas. Ikuti terus channel Umi Liva Official agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan yang Umi persembahkan, dan juga Mas Ryan serta Mbak Devi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Umi pribadi, doa kalian selalu Umi tunggu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.